Jumlah utang pemerintah terus melambung. Tiap hari makin gemuk. Saat ini nilainya sudah sekitar 7.700 triliun. Iya, triliun. Nolnya 12. Sejak akhir 2015 sampai sekarang, berarti sudah ada kenaikan sekitar 4.500 triliun rupiah. Itu artinya rata-rata 54 triliun per bulan atau 1,8 triliun per hari. Sanggup ngutang 1,8 triliun per hari, hanya pemerintah yang bisa. Akibatnya, alokasi anggaran buat bayar bunga terus naik. Sebaliknya, ada yang dikorbankan. Jatah subsidi buat rakyat, buat masyarakat miskin dan hampir miskin terus menciut. Maka BBM naik, yang lain-lain pun bisa naik. Itulah dampak buruknya. Tampaknya pemerintah memang giat menarik utang. Sejak 2015 akhir sampai tahun 2022, jumlahnya sudah bertambah 4.500 triliun. Jumlah yang tidak sedikit tentunya. Secara hukum memang tidak ada masalah. Ada ketentuan dalam undang-undang, rasio utang kita terhadap produk domestik bruto atau PDB maksimum 60%. Saat ini ya sekitar 40%, masih jauh gitu ya. Jadi tidak ada masalah secara hukum. Karena memang bukan itu juga yang mau kita bicarakan. Persoalannya, utang ini menambah beban lanjutan. Pemerintah harus bayar cicilan bunga yang tidak sedikit. Setiap tahun jumlahnya terus menggemuk. Obesitas. Kalau di tahun 2015, alokasi anggaran buat bayar bunga utang 156 triliun rupiah. Tapi di tahun 2022 yang disiapkan adalah 386 triliun. Ada kenaikan 147,6%. Apakah persoalannya berhenti di situ? Tidak. Masih ada implikasi lain. Alokasi anggaran untuk subsidi terus melorot. Jadi, jatah orang miskin lama-lama terus berkurang. Tentu, diantaranya karena beban bayar bunga utang setiap tahun terus naik-naik menuju puncak yang bisa bikin sesak napas. Padahal, belum lama ini Badan Pusat Statistik mengumumkan jumlah orang miskin malah bertambah. Alokasi dananya menciut, mengkhawatirkan sebenarnya. Jadi, itulah dampak utang, bukan persoalan melanggar hukum atau tidak. Efeknya adalah jatah subsidi untuk orang miskin lama-lama akan mengecil, dan mungkin lama-lama akan habis. Eling lan waspada.